Hai guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah film di tahun 2005 yang berjudul The Amityville Horror. Bagi kalian pecinta film horor, pasti sudah pernah mendengar film ini kan? The Amityville Horror adalah film horor Amerika tahun 2005 yang disutradarai oleh Andrew Douglas dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai George Luz dan Melissa George sebagai Katie Luz. The Amityville Horror merupakan film remake dari film 1979 dengan judul yang sama, yaitu The Amityville Horror. Ini adalah film ke-9 dalam seri film horor Amityville yang mendokumentasikan pengalaman keluarga Lutz setelah mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, Long Island. Film ini bermula dengan latar belakang riwayat rumah yang menjadi inti di dalam film ini. Di dalam rumah ini telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga kepada semua anggota keluarganya. 5 anggota keluarga tewas ditembak dengan senapan di tempat tidurnya. Dan 1 orang lagi yang bernama Jody tewas ditemukan di dalam kloset. Setelah menyerahkan diri kepada polisi, Ronald DeVito Jr. mengakui dirinya dibisiki oleh suara-suara untuk membunuh keluarga tersebut. Satu tahun setelah pembunuhan tersebut, rumah tersebut dijual dan ditawarkan murah kepada pasangan suami istri George dan Catherine. Pada awalnya, George yang merupakan seorang kontraktor tidak percaya rumah tersebut dijual murah kepada mereka. Namun, sang penjual meyakinkan mereka. Sebenarnya, saat mereka sedang melihat-lihat rumah tersebut, banyak sekali keanehan-keanehan terjadi dalam rumah tersebut. Tetapi, Katie terlalu senang untuk melihat-lihat penawaran murah rumah itu, sehingga tidak terlalu memperhatikan keanehan-keanehan yang terjadi dalam rumah tersebut. Bahkan, saat mereka mengecek ke bagian basement, sang penjual tidak ikut, karena tampaknya dia mengetahui sejarah rumah tersebut tanpa memberitahukan kepada George dan Katie. Di basement tersebut, George menemukan jam tua yang menunjukkan waktu 3.15. Yakni jam pada saat Ronald DeVito Jr. membunuh keluarganya setahun yang lalu. Setelah George dan Katie melihat-lihat rumah itu, mereka berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk membeli rumah itu. Tetapi, di saat George mengiyakan untuk membeli rumah tersebut, dia menanyakan apakah ada yang terjadi dalam rumah itu. Barulah sang penjual menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Walaupun demikian, George dan Katie tetap yakin untuk membeli rumah itu. Dan George pun berkata, "The house can kill people. People kill people." Setelah itu, jadilah George dan Katie sebagai pemilik baru rumah tersebut. Dan teror dari rumah tersebut pun dimulai. Di hari pertama saat mereka pindah, semua terlihat baik-baik saja dan menyenangkan. Hingga pada malam harinya, Josh yang merasa kedinginan mengecek pemanas ke ruangan basement. Di sana, dia sudah merasakan hal-hal aneh, seperti terdengar suara-suara atau bisikan yang keluar dari jam yang menunjukkan waktu 3.15 tersebut. Ketika sedang bermantap-mantap dengan istrinya, George melihat sesuatu hal yang sangat menyeramkan. Dia melihat penampakan anak kecil sedang gantung diri. George sangat terkejut dan kaget dengan apa yang dia lihat. Tetapi dia berpikir, mungkin itu adalah khayalan sematanya saja. Setelah kejadian itu, George mulai merasakan tidak enak badan. Keesokan harinya,
Katie melihat putrinya Chelsea berbicara sendiri. Lantas, Katie pun berkata kepada Chelsea, "Dengan siapa kamu berbicara?" Chelsea pun menjawab, "Seorang gadis yang tinggal di kloset. Namanya Jodie." Katie melihat sebuah gambar yang digambarkan oleh Chelsea, dan Katie pun bertanya kembali, "Apakah itu Jodie?" Namun, Jodie memberikan isyarat kepada Chelsea untuk tidak memberitahukannya. Dan di sini, Chelsea semakin melekat kepada Jodie. Bahkan, Chelsea mengikuti Jodie untuk melihat perahu. Karena kejadian itu, George akhirnya mengunci rumah perahu tersebut. Kejadian-kejadian aneh pun mulai menghantui mereka. George mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Dia terbangun dalam mimpi, di mana dia memegang senapan dan menembaki istri serta anak-anaknya yang sedang tertidur. Setelah terbangun dari mimpinya, dia melihat rumah perahu yang dikuncinya itu terbuka. Dia menyangka Chelsea berada di dalam dan tercebur dalam air. Tetapi, dia tidak menemukan siapapun di dalam air. Setelah dia menoleh ke rumah, dia melihat Chelsea dan arwah Jodie sedang bersamaan memandanginya dari jendela. Dan sontak, George pun langsung berlari mengecek ke kamar Chelsea. Tetapi George hanya mendapati Chelsea sedang tertidur di tempat tidurnya. George kini mulai tampak menjadi seorang yang sangat pemarah. Wajahnya yang dulu bersahabat, kini mulai tidak tampak lagi. Pada suatu malam, George dan Katie pergi keluar untuk makan malam berdua. Mereka menyewa Lisa, seorang babysitter, yang pernah mengasuh anggota keluarga dari DeVeo, yaitu keluarga dulu yang pernah tinggal di rumah itu. Setelah George dan Katie pergi, Lisa ternyata menceritakan kejadian yang terjadi di rumah tersebut kepada anak-anak, bahwa keluarga DeVeo ternyata dibunuh semuanya dalam rumah tersebut. Setelah itu, mereka masuk ke kamar Jodie, dan Lisa menceritakan bagaimana Jodie dibunuh. Chelsea yang marah mengatakan bahwa Lisa adalah pengasuh yang buruk menurut Jodie. Dan Billy menantang Lisa untuk masuk ke dalam lemari. Lisa pun menerima tantangan Billy, dan disinilah kengerian pun terjadi. Tiba-tiba, pintu lemari tersebut terkunci, dan Lisa pun menjadi kaget dan menjerit dan berusaha untuk membuka lemari tersebut. Tanpa dia sadari, hantu Jodie pun muncul di depan Lisa. Jodie memperlihatkan Lisa bagaimana Ronnie membunuhnya. Dia mengambil jari Lisa dan memasukkannya ke kepalanya yang bolong karena peluru. Setelah kejadian itu, Lisa yang terkujur kaku dan kedinginan dibawa oleh ambulan. Dia mengatakan kepada Katie bahwa dia melihat Jodie yang seharusnya sudah mati. Atas kejadian ini, George menyalahkan Billy dan Michael karena dianggap menjahili Lisa. George pun berubah menjadi seorang yang sangat pemarah dan menakutkan. Setelah kejadian itu, George lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam basement. Kini, dia bisa mendengar dengan jelas bisikan-bisikan kepada dirinya. Bisikan-bisikan itu muncul dari belakang tembok basement, yang menyuruhnya untuk mengejar dan membunuh. Di keesokan harinya, mereka melihat Chelsea sedang berjalan di atap. Katie dan George yang kaget berusaha untuk meraih Chelsea. Akhirnya, dengan susah payah Chelsea pun berhasil diturunkan. Chelsea mengatakan kepada Katie, dia disuruh Jodie untuk melakukannya. Tanpa sepengetahuan George, Katie mencari pertolongan ke seorang pendeta dan menceritakan masalahnya mengenai rumah yang baru saja dibelinya tersebut. Perubahan terhadap Billy Joe semakin mencair. Di suatu malam, tepat jam 3.15,
George terbangun dari tidurnya di basement. Dia terbangun karena anjing mereka menggonggong dengan sangat keras dari rumah perahu tersebut. George menghampiri rumah perahu tersebut dengan membawa sebuah kapak. Tapi anehnya, yang dilihat bukannya anjingnya, malah suatu makhluk yang sangat mengerikan. Sontak, George pun langsung mengayunkan kampaknya kepada makhluk itu untuk membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata itu bukanlah monster, melainkan anjing mereka yang sedang menggonggong tadi. Keesokan harinya, pendeta yang diminta tolong oleh Katie pun akhirnya datang. Ketika pendeta itu melihat Chelsea memegang sebuah boneka, maka pendeta itu pun berkata kepada Katie bahwasanya boneka itu adalah boneka milik Jodie, dan boneka itu telah dikuburkan bersama Jodie di pemakamannya. Ketika dalam proses pengusiran, pendeta itu diserang oleh banyak lebah, sehingga membuat pendeta itu menyerah dan segera meninggalkan rumah itu. Di hari ke-28, kondisi George semakin lama semakin memburuk. Pada hari itu juga, Katie pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu mengenai keluarga dahulu. Alangkah terkejutnya Katie ketika mengetahui Ronnie membunuh keluarganya sendiri pada hari ke-28 tersebut. Katie menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya adalah tempat penyiksaan Indian pada dahulu kala. Mereka yang ditangkap, dijadikan eksperimen, dan berbagai macam alat penyiksaan. Dan konon katanya, ada ratusan mayat ditemukan di danau dekat rumah mereka. Di saat yang bersamaan, George yang terus mendapat bisikan untuk membunuh menjebol tembok, dan dia menemukan sebuah ruangan penyiksaan dan bayangan orang-orang Indian yang disiksa, seperti berita yang dibaca oleh Katie. Setelah Katie mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, akhirnya Katie pun pergi bergegas meninggalkan perpustakaan untuk menemui pendeta yang ditemui sebelumnya. Dan setelah ia menemui pendeta itu pun mengatakan kepada Katie bahwa rumah itu menakutinya. Dia akhirnya mengakui bahwa perkataan Ronnie tentang mendengar suara-suara dan hantu adalah benar. Pendeta itu menyuruh Katie untuk segera meninggalkan rumah itu beserta keluarganya sekarang juga. Katie berusaha menelepon George yang berada di rumah untuk menyuruhnya meninggalkan rumah beserta anak-anaknya. Tetapi George yang sudah berubah malah mencabut teleponnya. Katie segera menembus hujan besar untuk menemui George dan anak-anaknya. Setelah sampai rumah, Katie mencari George, dan Katie mendapati George ada di dalam rumah perahu. Di sana, Katie terpleset dan akhirnya jatuh ke danau. Rambut Katie tersangkut baling-baling perahu. Bukannya menolong, George malah melihat wajah Katie berubah menjadi monster. Dan George pun berusaha menenggelamkan Katie dengan memutar baling-baling perahu itu. Tetapi, beberapa saat kemudian, wajah Katie berubah kembali menjadi normal, sehingga George pun ingin segera menolong Katie. Tetapi Katie menjadi marah dan segera ke rumah untuk mencari anak-anaknya. Alangkah terkejutnya Katie saat menemui Chelsea di basement. Dia menemui 4 peti mati yang dinamai anak-anaknya dan dirinya. Jelaslah sudah bahwa George akan segera membunuh mereka. Katie pun memanggil anak-anaknya untuk berkumpul dan melarikan diri dari rumah tersebut. George berusaha mengejar mereka dengan membawa sebuah senapan. Setiap kali Katie dan anak-anaknya pergi ke pintu atau pergi ke jendela, anehnya, pintu dan jendela tersebut segera menutup dengan sendirinya. Karena semua pintu terkunci, mereka pun melarikan diri lewat atap rumah.
George yang berusaha untuk mengejar mereka dipukul oleh Billy menggunakan pipa besi. Saat Katie dan anak-anaknya turun dari rumah itu, alangkah kagetnya mereka ketika melihat George kembali. George menangkap Billy dan hendak membunuhnya, tetapi Katie menghentikannya dengan memukul kepala George. Mereka segera mengikat George dan membawanya ke rumah perahu. Katie dan anak-anaknya pun membawa George dengan perahu untuk menjauh dari rumah tersebut. Dan ternyata, setelah menjauh dari rumah tersebut, George pun kembali normal dan menyuruh Katie untuk segera pergi dari rumah itu. Film ini diakhiri dengan hantu Jody yang kini tinggal di rumah itu, dan tamat. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Dari film ini, kita belajar agar tidak membeli sesuatu yang bila kita nilai itu tidak wajar atau tidak masuk akal. Dan berhati-hatilah pada saat membeli sesuatu yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya.